Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bakal ngelanjutin materi yang sebelumnya, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel tapi menggunakan metode determinan. Jadi, untuk menyelesaikan SPLTV sudah dijelaskan tadi ada beberapa metode. Yang pertama tadi sudah menggunakan metode gabungan, eliminasi dan substitusi, dan sekarang metode determinan. Jadi kalian boleh bebas mau menggunakan mana dan bakal hasilnya juga sama ya. Jadi kalian gak usah bingung-bingung pilih yang mana, atau hasilnya sama aja. Cuma kalau misalnya kalian mau pakai metode gabungan, kalian harus lebih teliti cara penjumlahannya. Beda dengan determinan. Tapi sebenarnya untuk teliti itu untuk mata pelajaran matematika sama aja. Kalian harus teliti. Nah, lanjut aja. Untuk tujuannya, selain kita harus bisa menyelesaikan, kita juga harus bisa yang namanya membuat model matematika dari permasalahan kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus bisa membuat model matematika. Nanti kalian bakal tahu mana sih yang disebut model matematika. Di situ kalian bakal tahu dan di situ kalian harus bisa ngebuatnya. Nah, setelah sudah bisa membuat model matematika, kalian juga harus bisa menyelesaikannya. Nah, untuk membuat model matematika dari permasalahan ke dalam kehidupan sehari-hari atau untuk membuat model matematika dari soal cerita, nah, bisa diperhatikan di sini ada satu soal cerita ya. Kalian perhatikan kalau misalnya mau ditulis dulu boleh ditulis dulu, tapi yang harus kalian lakukan untuk ngebuat model matematika, kalian harus bisa membuat memisalkannya, atau kalian harus membuat model matematika dengan cara yang pertama harus kalian misalkan terlebih dahulu. Apa yang harus kalian misalkan? Ya harus kalian misalkan barang yang diceritakan di soal cerita tersebut. Nah, barang itu di dalam soal cerita yang dibeli itu buku tulis, pensil, penghapus. Nah, barang tersebut yang harus kalian misalkan ya. Misalkannya dengan apa? Boleh X, Y, Z, boleh A, B, C, boleh KLM, boleh ya, nggak mesti X, Y, Z. Nah, terus ketika sudah kalian memisalkan, kalian harus ingat di situ ada berapa orang dalam cerita tersebut. Nah, kalau kalian baca, orang yang pertama itu Ali. Ali itu membeli 2 buku tulis. Berarti karena buku tulis itu X, berarti kalian cukup tulis 2X ya. Kemudian plus Ali juga membeli 1 pensil. Karena pensil itu Y, berarti kalian tulis Y. Kemudian Ali juga membeli 2 penghapus. Penghapus itu disimbolkan Z, berarti 2Z. Nah, di sini ada kesalahan ya. Harusnya 2Z sama dengan, dan Ali membayar 4.700. Nah, ketika Ali sudah selesai, ada lagi yang namanya Badar. Badar itu membeli 1 buku tulis. Ya, jadi berarti 1X. Kemudian Badar juga membeli 2 pensil, berarti 2Y. Kemudian Badar juga membeli penghapus, 1 penghapus, dan membayar uang sebesar 4.300. Setelah Badar ada lagi yang namanya Caril. Kalau nggak salah ya, kalian bisa lihatlah soal ceritanya. Caril itu membeli 3 buku tulis atau 3X, dan membeli 2 pensil atau 2Y, dan membeli 1 penghapus, dan dia membayar sebesar 7.100. Nah, ini yang disebut soal cerita. Jadi kalian jangan bingung kalau misalnya ada soal cerita. Kalau ada soal cerita, kalian harus bisa membuat modelnya sebelum kalian menyelesaikan. Nah, kalau sebelumnya kita menyelesaikan soal SPLTV bukan soal cerita. Kalau bukan soal cerita itu beda hal, beda lagi.
kalian nggak usah membuat model kalau bukan soal cerita ya. Nah, yang ditanyakan di dalam soal cerita tersebut, berapa harga untuk buku tulis, pensil, dan penghapus. Berarti kalian cukup menuliskan berapa harga untuk X, Y, dan Z. Kayak gitu. Nah, nyampe sini ini sudah cara membuat model matematika, tapi belum menyelesaikannya ya. Jadi kita harus membuat modelnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada soal cerita lagi. Bisa kita coba ya. Kan tadi sudah ada caranya. Kalau misalnya kita mau membuat model matematika, kita tinggal memisalkan terlebih dahulu. Apa yang kita misalkan? Berarti yang kita misalkan itu yang barang dibeli di dalam soal cerita tersebut. Nah, barang yang dibeli atau apapun yang dibeli di dalam soal tersebut kita misalkan jadi variabel. Misalnya di sini kan ada jeruk, salak, dan apel. Misalnya di sini ada jeruk. Oh, bentar. Ini jeruk, ada jeruk. Kita misalkan A, terus salak kita misalkan B, dan apel kita misalkan C. Nah, kita langsung baca aja ya. Jadi seseorang yang membeli 1 kilo jeruk, berarti 1 kan 1A, berarti karena 1 itu nggak ditulis berarti A aja. A plus 3 kilo salak berarti 3B, terus dan 2 kilo apel berarti plus 2C, dan membayar 33.000 berarti 33.000. Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Terus ada lagi orang yang membeli 2 jeruk atau 2 kilo jeruk berarti 2A. Ntar 2A ditambah 1 kilo salak berarti 1B atau B aja, tambah 1 kilo apel berarti 1C atau kita tulis C, sama dengan berapa? 23.500. 23.500. Nah, ini persamaan yang kedua. Dan terakhir ada lagi orang yang membeli 1 kilo jeruk berarti A, ditambah 2 kilo jeruk berarti 2B, ditambah apa lagi nih, 3 kilo apel berarti 3C, sama dengan 36.500. Nah, udah selesai. Ini yang dinamakan model matematika. Tapi jangan lupa kalian juga tulis pertanyaannya. Berapa harga kilo jeruk dan harga kilo salak dan harga kilo apel. Berarti kalian harus tulis juga berapa. Misalnya berapa X, Y, atau Z ya. Nah, kayak gitu, jangan lupa kalian tulis. Nah, Bapak rasa cukup untuk membuat model matematikanya. Berarti kita harus bisa menyelesaikan soal matematika yang sudah kita buat. Nah, bentar. Tadi di yang pertama ada satu soal kan, ada Ali, ada Badar, ada Caril. Di situ ada soalnya juga, dan di sini juga udah ada model matematikanya yang sudah tadi kita buat. Berarti kita tinggal menyelesaikannya. Untuk menyelesaikannya, sekarang kita nggak make metode gabungan, eliminasi, dan substitusi, tapi kita bakal melakukan menyelesaikan SPLTV menggunakan metode determinan. Nah, menyelesaikan persamaan SPLTV dengan metode determinan. Nah, ini kan tadi
persamaannya ya, dari Caril kayak gitu, dari Ali, ini persamaannya. Tinggal ditulis ulang. Ini model matematika, jadi ini yang disebut model matematika. Untuk mencari penyelesaian menggunakan metode determinan, kita harus tulis dulu. Langkah yang pertama, tulis dulu nih determinan utama, disimbolkan sebagai D. Nah, ketika sudah, tinggal kita bikin. Nah, kalau kita misalnya bingung, bentar, angka-angkanya itu dapat dari mana? 2, 1, 3 nih, 2, 1, 3. Bentar dulu nih. 2, 1, 3 itu didapat dari X. 1, 2, 2 ini didapat dari Y. 2, 1, 1 ini didapat dari Z. Nah, kok bisa kayak gitu? Kita lihat aja nih. Nah, ini kan 2, X kan 1, bawahnya 3. Nah, ini X. Ini kan Y. Y pertama 1, Y kedua, Y ketiga 2. Nah, terus ini harusnya Z ya. Ini Z 2, 1, 1. Nah, sama kan kayak yang tadi. Terus angka ini dapat dari mana? Dapat dari ini yang di depan nih, 2, 1, 3. Dari 2 yang di depan ditulis ulang ya. 2 di depan itu mana ini? XY itu 2 di depan, berarti ditulis lagi di sini X, di sini Y. Jadi ditulis ulang. Kalau misalnya yang di depannya ZZ, berarti ya ZZ yang ditulis ulang. Nah, karena udah, berarti kalian tinggal lakuin aja. Nih 2, 1. Atau misalnya ini tuh kurang jelas, harusnya dihapus dulu nih. Nah, dihapus dulu ya. Nih 2, 2, 1. Nih yang ini didapat dari, kalian kesini kali nih, bentar ya. Nih kayak gini tuh. Kalian kali, jadi 2, 2, 1 kalian kali. Kemudian jumlah, ini harus jumlah ya. Harus jumlah nih. Terus 1, 1, 3 itu dapat dari sini. Nah, udah. 2, 1, 2 itu dapat dari sini. Nah, itu. Jadi ini itu didapat dari yang warna merah. Kemudian dikurangin. Nah, 1, 1 itu didapat dari sini. 2, 1, 2 didapat dari ini. Kalian tinggal ikutin contoh ini aja ya kalau misalnya ada yang masih bingung. Terus 2, 2, 3 itu didapat dari sini. Nah, kayak gitu. Kalau sudah, kalian tinggal 2, 2, 1 tinggal kalian kaliin. Nah, itu hasilnya 4. 2, 2, 1 itu kalau dikaliin hasilnya 4. 1, 1, 3 tinggal dikali itu hasilnya 3. 2, 1, 2 itu kalau dikaliin hasilnya 4. Terus dikurangin. Nanti yang samping kanannya juga dikali, nanti hasilnya itu 1 tambah 4 tambah 14. Nanti hasilnya 11 dikurangi 17. Nanti hasilnya determinannya sama dengan min 6. Determinan utamanya sama dengan min 6. Udah selesai, baru ketemu determinannya ya. Jadi belum selesai cara menyelesaikannya. Lanjut, setelah mencari determinan utama, berarti kita lanjut mencari determinan variabel X. Berarti simbolnya DX. Nah, untuk mencari DX, kalian harus menggunakan kayak yang tadi. Tapi yang awalnya X, nih X-nya diganti dengan K. Ya, yang ini Y, yang ini Z. Nah, yang ini K lagi, K, di sini Y lagi. Kayak gitu. Jadi yang 2 belakang itu ngikut yang 2 depan. K itu apa? K itu konstanta. Nah, ini yang disebut konstanta nih. Nah, ini yang disebut konstanta nih. Ini K. Ya.
ini Kak. Kenapa nolnya nggak ditulis ya? Nggak apa-apa itu. Nanti aja akhir-akhir ditulis nolnya gitu. Ya. Kenapa X yang diganti? Karena kita mencari determinan. Nah, karena kita mau mencari determinan X, berarti X yang diganti dengan K. Kalau kita mau mencari determinan Y, berarti Y diganti dengan K. Ya, kalau sudah, dihapus dulu. Lanjut, tinggal dikali lagi kayak yang tadi nih. Kayak gini tuh. Nanti ini kayak gitu, nanti hasilnya ini nih. Nanti kalian coba aja sendiri hitung hasilnya berapa. Begitu juga yang di sebelah kanannya didapat dari cara kayak gini tuh, kali. Ya, ingat dikali. Nanti hasilnya itu 337 dikurangi 421. Jadi emang agak banyak, tapi untuk menyelesaikan SPLTV menggunakan determinan agak agak sedikit mudah ketimbang menggunakan metode substitusi gabungan dengan eliminasi. Tapi itu beda-beda ya. Nanti hasilnya dx-nya itu min 8 min 84. Nah, ketika dx udah ketemu, nanti lanjut kalian harus mencari determinan variabel y atau disimbolkan dy. Nah, sekarang y-nya yang diganti dengan k. Nah, yang ini x tetap, ini k. Yang ini z. Kenapa y-nya diganti dengan k? Ya karena kita mau mencari determinan y. Nah, yang ini mengikut dari dua huruf yang di depan. Berarti x, k. Kayak gitu, biar nggak bingung. Tinggal nanti ditulis. Sama caranya kalian harus mengkalikan yang sudah di garis merahin ini, kalian harus dikali nanti hasilnya ini. Kemudian yang ini juga harus kalian kalikan, yang nanti hasilnya ini. Kalau udah tinggal kita kali-kalikan aja. 86 didapat dari mana 86? 86 itu didapat dari 2 dikali 43 dikali 1. Ya, nanti kalian hitung aja. Nanti hasilnya itu dy-nya sama dengan 369 dikurangi 447 atau 447, hasilnya min 78. Determinan variabel y sudah ketemu min 78. Dan terakhir kita bakal mencari determinan variabel z. Bisa dilihat z-nya yang diganti dengan k ya. Berarti di sini x, di sini y, di sini k. Ini juga berarti dua huruf di depan. Ngikutin berarti x, y. Nah, mudah-mudahan aja kebaca dan sedikit ngebantu ya. Walaupun ya kurang efisien aja dijelasin lewat video kayak gini. Nah, lanjut. Kalian harus menggunakan perkalian seperti yang tadi sudah digunakan nih caranya. Nanti kalian tulis hasilnya. Pokoknya caranya itu berulang-ulang kayak gitu terus. Cuma X-nya aja atau K-nya aja yang menggantikan apa gitu. Kalau kita mau nyari determinan Z, berarti Z diganti dengan K kayak gitu. Cuma itu aja yang diganti-ganti. Untuk perkaliannya mah kayak gitu terus. Tinggal kalian menggunakan perkaliannya aja, itu bisa dibantu dengan kalkulator. Kalau misalnya kalian sedikit susah untuk perkalian, nanti hasilnya determinan Z, nih Z ya, Z sama dengan min 8. Kalau udah ketemu determinan utama, determinan X, determinan Y, determinan Z, berarti tinggal kita menggunakan rumusnya untuk mencari nilai X, Y, dan Z. Nah, untuk mencari nilai X, yaitu harus menggunakan rumus dx dibagi determinan utama. Dx itu determinan variabel X. Tadi hasilnya itu min 8 nih. Dx-nya itu min 84 maksudnya. Kemudian determinan utamanya min 6. Nanti hasilnya itu 14. Nah, kalau kita mau nyari harga Y, yaitu rumusnya dy per d.
dy-nya berapa? Tadi udah ketemu itu dy-nya min 78. Dan d-nya atau determinan utama itu min 6. Nanti tinggal dibagi aja. Tinggal dibagi hasilnya 13. Kemudian z-nya itu tadi itu disimbolkan jadi apa ya? Tinggal dilihat lagi ya. Untuk mencari z itu rumusnya dz per d. dz-nya min 18, dz-nya dibagi d-nya min 6. Nanti hasilnya 3. Nah, kalau udah ketemu berarti ini harga X, ini harga Y, ini harga Z. Jadi harga buku tulis itu disimbolkan X, harganya tadi kan udah ketemu 14 ya. Berarti kalian tinggal kasih angka 0 aja. Yang tadi enggak dibawa angkanya nolnya ada berapa? Angka 0 yang enggak dibawa yaitu ada 2. Berarti untuk buku tulis harganya 1400. Untuk pensil atau ya harganya 1300. Untuk penghapus harganya 1300. Oh bener nih. Salah ya. Jadi Z kan penghapus. Z itu hasilnya 3. Harusnya untuk penghapus itu harganya 300. Nah, murah banget ya, ini mungkin zaman dulu. Jadi Z itu penghapus harganya 300. Sudah kayak gitu cara penggunaan metode determinan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi kalaupun misalnya ada yang masih belum paham, kalian boleh coba-coba dan jangan malu untuk bertanya. Seperti yang tadi udah dijelasin, tinggal di SS aja bagian video mana yang masih belum paham, langsung tanyakan dan boleh diskusi bareng ya. Dan mungkin materi ini materi yang terakhir untuk apa namanya ya, penilaian akhir semester ganjil. Ini materi terakhir, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan kemungkinan besar materi terakhir itu materi yang banyak keluarnya. Jadi tolong dipersiapkan, bukan berarti materi sebelum-belumnya nggak keluar, tapi mungkin materi terakhir materi yang banyak soal yang keluarnya. Mungkin cukup sih sampai sini penjelasannya, mudah-mudahan kalian sedikit terbantu. Dan mungkin Bapak akhiri untuk presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.